Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden harus beberkan capaian kinerja di sidang tahunan dan bukan hanya pidato normatif. Anggota MPR RI Saleh Bertohanan Daulay meminta Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan kinerjanya dalam sidang tahunan MPR yang akan berlangsung pada bulan Agustus 2020 nanti. Ia menilai sidang tahunan ini akan lebih efektif jika Presiden lebih transparan dalam mencapai dan juga menyampaikan capaian kinerjanya kepada masyarakat. Demikianlah yang disampaikan oleh fraksi PAN itu dalam acara diskusi bertajuk Efektivitas Sidang Tahunan MPR RI di Media Center MPR RI Jakarta pada hari Senin 20 Juli yang lalu. Menurutnya, dalam membangun demokrasi tak hanya mempertontonkan pidato, tetapi lebih pada transparansi dalam menyampaikan isi pidato. Misalnya, lanjut Pertahanan, terkait dengan isu terkini seperti soal penanggulangan COVID-19, ini sangat penting untuk diketahui oleh publik. Kemudian ditindaklanjuti dengan serius oleh setiap fraksi di DPR ataupun alat kelengkapan Dewan atau AKD dan MPR. Baru itu ada pengaruhnya. Ia pun juga meminta DPR maupun MPR untuk terlebih dahulu menyurati Istana mengenai pidato apa yang akan disampaikan dalam sidang tahunan nanti. Yang paling terpenting, informasi apa saat sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kendati demikian, tambahnya, Presiden tetap harus transparan menyampaikan apa yang sudah dilakukan lembaga negara dalam menangani penyakit asal kota Wuhan, Cina tersebut. Selain itu, anggota MPR RI Kurniasih Mufidayati mengusulkan pembagian bahan sidang tahunan MPR setidaknya 2-3 hari sebelum pelaksanaan agar sidang yang berlangsung setahun sekali itu bisa berjalan dengan maksimal. Bahan tersebut menurut dia adalah laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara karena dalam sidang tahunan tersebut tidak ada ruang interupsi atau ruang evaluasi secara terbuka. Sidang tahunan MPR memiliki makna yang penting karena menjadi ajang laporan lembaga-lembaga negara. Bahan bisa disampaikan H-1 atau H-2 sebelum pelaksanaan sidang tahunan. Kata Mufidayati dalam diskusi 4 pilar MPR RI bertajuk Efektivitas Sidang Tahunan MPR di Kompleks MPR DPR DPD RI Jakarta pada hari Senin kemarin. Pada sidang paripurna DPR RI, misalnya, ada laporan dari BPK dan Menteri Keuangan. Bahan yang ada dibagikan saat registrasi. Hal itu menurut Mufidayati menjadi dilema karena membuat posisi peserta sidang dalam dua pilihan, yaitu membaca bahan atau mendengarkan pidato. Kebingungan itu, kata anggota fraksi PKS ini, tidak akan terjadi apabila bahan sudah diberikan minimal H-1. Oleh karena itu, lebih baik bahan sidang tahunan MPR diberikan H-1 atau H-2 sebelum pelaksanaannya. Mufidayati tidak mempersoalkan tidak ada ruang interupsi atau ruang evaluasi secara terbuka dalam sidang tahunan MPR. Hal ini bisa diatasi apabila ada bahan-bahan atau catatan mengenai apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara. Catatan mengenai mana-mana saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara, kemudian mana-mana saja yang belum dilakukan dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya bisa disampaikan, ditindaklanjuti dalam sidang-sidang komisi DPR. Ia mencontohkan dirinya di Komisi 9 DPR RI akan menindaklanjuti catatan kritis yang ada kaitannya dengan mitra komisi tersebut. Dalam diskusi tersebut, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan bahwa adanya sidang tahunan MPR sebagai kreasi. Hal ini pantas dilakukan dan bisa dilihat sebagai hikmah permusyawaratan. Margarito Kamis menilai sidang tahunan MPR RI ini menjadi panggung kebangsaan dan sebagai forum untuk melaporkan kinerja berbagai lembaga negara sebagai panggung yang memberikan mozaik keindonesiaan. Selain itu, MPR juga mengatakan sidang tahunan harus mengungkap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi.
Anggota MPR RI fraksi PAN Saleh Partonan Daulay menilai sidang tahunan MPR RI tahun 2020 harus mengungkapkan kinerja pemerintah atau eksekutif dalam menangani pandemik COVID-19 yang menjadi sebuah bagian laporan pemerintah lalu nantinya ditindaklanjuti di lembaga legislatif. Karena salah satu tujuan dari sidang paripurna MPR yaitu memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait apa saja capaian-capaian negara dalam 1 tahun terakhir yang dilakukan oleh pemerintah, yudikatif, dan legislatif. Begitu kata Saleh dalam diskusi 4 pilar MPR bertajuk Efektivitas Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta. Dia juga menjelaskan sidang tahunan MPR itu dihadiri semua perwakilan lembaga negara. Sidang pertama adalah laporan perkembangan pengelolaan negara dalam 1 tahun terakhir, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua adalah sidang bersama antara DPR RI dan DPD RI. Dan yang ketiga adalah sidang penyampaian RAPBN 2021. Terkait pidato Presiden dalam sidang tahunan itu menurut Saleh, isinya adalah laporan terkait dengan kinerja kementerian atau lembaga dan pemerintahan secara umum. Sidang tahunan MPR kadang-kadang dikritisi seakan-akan ini tidak bisa mengubah keadaan atau tidak bisa menghasilkan apapun dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Dia menilai kalau 3 agenda dalam sidang tahunan tersebut seperti pola lama tanpa ada upaya memberikan evaluasi pada kinerja kementerian atau lembaga, maka tidak akan signifikan dampaknya. Saleh juga mencontohkan kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19 harus dijelaskan khususnya terkait program penanganan pandemik dan penanganan ekonomi nasional hingga 905,1 triliun rupiah. Karena itu dalam sidang tahunan tersebut, hal-hal tersebut harus diungkapkan kepada masyarakat agar jelas. Dia mengingatkan bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan sidang tahunan MPR RI adalah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait capaian-capaian yang telah dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan eksekutif dalam 1 tahun terakhir. Saleh juga menyarankan agar dalam sidang tahunan tersebut ada bagian tertulis yang disampaikan pada masing-masing kementerian atau lembaga terkait laporan kinerja real yang telah dilakukan. Misalnya, untuk Kementerian Kesehatan sudah mengerjakan apa saja, walaupun hanya penjabaran umum sehingga kita bisa melihat secara umum apa saja prestasi yang sudah dilakukan. Karena itu nanti alat kelengkapan Dewan bisa menindaklanjutinya di rapat yang akan datang. Hadir juga dalam diskusi 4 pilar MPR RI tersebut, anggota MPR RI, fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, dan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan menghadiri langsung sidang tahunan MPR pada 14 Agustus 2020 mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Hal tersebut disampaikan Ketua MPR Bambang Susatyo seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu yang lalu. Alhamdulillah, Pak Presiden menyatakan akan hadir secara fisik dalam sidang tahunan yang kami selenggarakan, kata Bamsud, sapaan akrab Bambang Susatyo. Menurut Bamsud, Presiden Jokowi memilih hadir langsung di ruang sidang MPR untuk menunjukkan bahwa kepala negara beradaptasi dengan tatanan kebiasaan baru sembari mengedepankan protokol kesehatan. Makna adaptasi yang dimaksud, kata Bamsud, adalah kehidupan harus tetap berjalan namun tetap berupaya mencegah penularan COVID. Karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan Presiden kita harus beradaptasi. Maka itu harus kita artikan kehidupan terus berjalan. Kerja-kerja untuk bangsa dan negara harus terus dilanjutkan, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Sidang tahunan MPR pada tahun ini dimajukan menjadi tanggal 14 Agustus dan bukan pada tanggal 16 Agustus 2020 seperti biasanya. Karena pada tanggal sehari sebelum peringatan kemerdekaan itu merupakan hari libur. Namun karena tanggal 16 Agustus, kata Bamsud, jatuh pada hari Minggu, akan dimajukan pada hari Jumat 14 Agustus. Dan dalam acara sidang tahunan itu, Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan.